Halo Bapak Ibu dan para endolers, jumpa lagi dengan Santo Sapi. Hari ini saya akan membuat makanan mirip-mirip kayak kumbu, mirip-mirip juga kayak nagasari. Kalau orang sih menyebutnya sebagai potok kacang hijau ya, tapi saya agak kurang setuju dengan nama itu. Kenapa? Karena kesannya itu kalau potok itu ya untuk dijadikan lauk, dimakan dengan nasi ya. Tapi yang akan saya buat ini akan dijadikan cemilan seperti itu, tidak dimakan dengan nasi. Ngimpun bagi yang penasaran bagaimana saya membuat makanan berbahan dasar kacang hijau ini, silahkan ikuti videonya dari awal hingga akhir. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, bantu like, komen, dan share bagi semua Bapak Ibu yang menonton video ini. Ngimpun OTW, capcus, cus. Sekarang jam setengah 2 siang, saya akan menyiapkan bahan kacang hijaunya dulu. Jadi ini kacang hijaunya saya rendam dan akan saya rebus duluan. Jadi nanti pas akan membuat masakan, kacang hijaunya sudah dingin, jadi langsung bisa diproses kayak gitu ya. Ini akan saya masak dengan rumus 5-37. 5 menit saya biarkan mendidih, kemudian 30 menit saya biarkan kompor mati. Setelah itu 7 menitnya dimasak lagi. Ini sudah mendidih, akan saya tutup. Dan ini akan saya masak 5 menit, kemudian setelah 5 menit akan saya matikan selama 30 menit. Berikutnya saya masak lagi 7 menit ya. Ini saya biarkan dulu 5 menit. Sekarang sudah 5 menit, ini tetap akan saya biarkan. Kompor saya matikan, ini jangan dibuka ya. Biarkan 30 menit ke depan, jangan dibuka dulu. Untuk bahan-bahan yang diperlukan kali ini, saya ada kacang hijau. Ini kacang hijaunya yang sudah saya rebus tadi ya, ini udah nggak ada airnya. Kemudian ada gula jawa, ini gula jawanya 1 biji aja, sudah saya sisir. Kalau kurang manis nanti bisa ditambah dengan gula pasir. Kemudian ada pisang kepok. Setelah pisang saya mempunyai tepung berasnya sebanyak setengah on atau 50 gram. Sementara untuk kacang hijaunya tadi adalah sebanyak 1 on. Berikutnya ada santan, saya menggunakan santan 1 biji aja ukuran 65 ml. Kemudian saya membutuhkan vanili hibrid saja nanti, garam juga, dan terakhir saya mempunyai daun pisang. Dah, itu saja bahan yang saya perlukan. Sekarang kita langsung OTW, ewes-ewes ya. Sebagai langkah awal, saya akan memasukkan sedikit air ya, sedikit aja. Ini untuk melarutkan gula dan tepung berasnya nanti. Ini gula jawanya bisa langsung dimasukkan sekarang, nggak masalah. Tambahkan sedikit garam. Vanili bisa juga dimasukkan sekarang, ini dikira-kira aja ilmunya. Saya memasukkan santan dulu. Ini jadi kayak membuat kolak ya. Setelah santan dan air gulanya tercampur, segera masukkan tepung beras yang sudah dicairkan. Ini kita aduk-aduk hingga dia menjadi kental seperti itu ya. Sebenarnya ada resep yang dengan cara semuanya dicampur secara mentah kayak gitu ya, tapi saya agak ragu dengan resep itu. Kenapa? Karena tepungnya mentah, terus santannya juga nggak dimasak dulu, cepet basi menurut saya. Jangan lupa kacang hijaunya juga dimasukkan. Sudah mulai mengental tepung berasnya. Gunakan api yang kecil saja, jangan api besar. Tuh, api kecil saja sudah gosong, apalagi kalau api besar nanti lebih mudah untuk gosongnya. Ini tidak lama ya waktu antara memasukkan santan, tepung beras hingga kacang hijaunya, ini cepet. Nggak sampai hitungan 2-3 menit udah langsung jadi. Ini kalau kurang manis tambahkan gula pasir ya. Jadi sebelum ini diturunkan diicipi dulu kira-kira kurang apa. Kalau sudah pas rasanya langsung matikan kompor saja. Sekarang saya akan memotong-motong pisang dulu sambil menunggu kacang hijaunya dingin ya. Kalau panas-panas dibunteli tangan saya yang melonyoh. 1 aja dulu, kalau kurang nanti gampang ditambah. Sekarang saatnya bungkusi. Ini bungkusnya biasa aja lah ya, di tom kayak gitu. Ini ambil sedikit adonan, 1 atau 2 sendok.
2 sendok sih bagusnya biar nggak terlalu kecil. Kemudian diberi pisang. Ini pisangnya 3 juga nggak masalah ya. Langsung dibungkus seperti biasa. Saya nggak punya piting, jadinya pakai ginian. Ini lakukan hingga habis ya. Ambil 2 sendok makan. Ini cepet kok, harusnya membuatnya itu nggak lama. Dan ini yang jelas banyak gizinya. Buntel lagi. Sekarang saatnya mengukus. Sekarang akan saya kukus. Ini kebetulan airnya belum mendidih, jadi saya masih gampang memasukkannya. Untuk mengukusnya sendiri nanti saya akan mengukus selama 20 menit, tapi dihitungnya dari air mendidih ya. Mengukusnya memang tidak terlalu lama karena pada dasarnya sudah matang semua bahan-bahannya, kecuali pisang. Dah, kita tunggu matangnya. Bapak Ibu, ini hasilnya masakan kita hari ini. Ini saya menyebutnya sebagai bubur kukus, tapi mirip Nagasari juga sebenarnya. Dan ini adalah hasil setelah saya taruh di dalam kulkas selama 2 jaman. Sudah membeku, jadi tidak gampang blenyek-blenyek seperti itu. Cantik banget, seperti menggunakan agar-agar, padahal tidak menggunakan agar-agar sama sekali ya. Silahkan dicoba Bapak Ibu di rumah, siapa tahu dengan cara begini anak-anak akan lebih menyukai makan kacang hijau. Kalau untuk bagian dalamnya yang tadi ada isi pisangnya, nggak nampak lagi pisangnya kalau secara sekilas gitu ya. Tapi kalau pelan-pelan sih nampak juga tuh pisangnya. Ini selain aroma wangi dari daunnya, kelanguan dari kacang hijau juga tertutup oleh aroma dari pisangnya ini. Ini enak banget, silahkan dicoba. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mencoba menikmati kacang hijau dimasak begini ditambah dengan pisang ya. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba. Saatnya mencicipi itu. Seperti agar-agar kacang hijau. Padahal nggak pakai agar-agar sama sekali. Dan ini aromanya berbeda karena wangi dari daun pisang dan aroma dari pisangnya ini juga enak banget. Ini sedikit berbau Nagasari, tapi bau dari kacang hijaunya kuat banget. Tidak langu, tapi enak karena dimasaknya juga menggunakan santan, jadi aroma gurihnya juga muncul dan rasa gurihnya juga pasti dapat ya. Ya sudah, sekarang saatnya saya mohon pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga video kali ini bisa memberikan inspirasi buat Bapak Ibu semuanya. Tetap jaga kesehatan, gunakan masker kalau keluar rumah. Bye-bye. Bye.